Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliyaika salihin. Inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majelis mulia ini. Ada pembacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah baginda Nabi, dan sekarang penjabaran hikmah yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-72. Bunyinya begini. Bercita-citalah yang mulia. Jika tertunda, maka bukan berarti pahala kemuliaan ikut tertunda. Allah Maha Kasih. Jika ada orang bercita-cita kebaikan, menginginkan kebaikan, asalkan cita-cita tersebut sungguh-sungguh, maka biarpun ia belum sampai atau bahkan secara zahir tidak menggapai cita-cita tersebut, maka sesungguhnya pahalanya sudah Allah berikan kepada orang tersebut. Cita-cita yang sungguh adalah cita-cita yang dibarengi dengan niat. Cita-cita yang serius dibarengi dengan niat. Maksud di dalam hati yang serius untuk menggapai cita-cita tersebut, sehingga karena kesungguhan dari hatinya, maka ia pun menghadirkan usaha-usaha zahir untuk menggapai cita-cita tersebut. Sehingga jika orang tersebut belum sampai atau belum mendapatkan cita-cita tersebut, atau bahkan di dunia tidak mendapatkan cita-cita tersebut, maka sudah mendapatkan pahala dari Allah. Maka dari itu ayo kita semua bercita-cita yang tinggi, yang mulia, yang banyak. Allah Maha Kasih. Ada disebutkan dalam satu riwayat dari baginda Nabi SAW, ada seorang laki-laki, razaqallahu ilman walam yarzuqhu mala. Jadi ini hadis panjang. Pertama ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian diberi oleh Allah harta, lalu dia mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, kemudian setelah itu dia dengan hartanya berbuat baik yang banyak dengan hartanya, maka dia orang paling utama, paling mulia. Ada martabat yang serupa dengannya. Serupa dengannya yaitu, padahal secara zahir yang diberikan kepada orang tersebut tidak sama. Yaitu seorang yang razaqahullahu ilma, Allah memberikan ilmu, walam yarzuqhu mala, tapi Allah tidak memberikan kepadanya harta. Kemudian orang itu berkata,
Lau kana limalah, lau kana limalun, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu amala fulanin, niscaya aku akan berbuat seperti orang kaya itu. Dia melihat orang kaya yang banyak bersedekah, dia melakukan kebaikan. Orang kaya itu setiap ada program kebaikan, dia berbuat baik. Pembangunan masjid oke, pembangunan pondok, santunan yatim piatu, fakir miskin. Dia orang kaya yang banyak berbuat baik. Kemudian si orang ini berkata, bukan sekedar berkata, maksudnya niat, kalau seandainya aku punya harta yang banyak, niscaya aku akan berbuat seperti dia. Fahuwa ala niyati, kata Nabi, maka dia mendapatkan seperti yang diniatkan. Fahuma sawa, antara dia dengan yang sebelumnya sama. Artinya dengan orang yang sebelumnya yang diberi ilmu beneran, diberi kekayaan, membagi-bagi, pahalanya sama di hadapan Allah. Artinya, biarpun secara zahir di dunia dia tidak mendapatkan kekayaan lalu dia bisa berderma, cuman karena niatnya yang besar, yang cita-citanya tinggi, maka dia mendapatkan pahala besar di hadapan Allah, pahala yang sama. Maka dari itu, yuk kita semuanya bercita-cita yang mulia. Bercita-cita yang mulia. Jika seorang penuntut ilmu bercita-citalah untuk menjadi pewaris Nabi yang sesungguhnya. Dan bercita-cita menjadi pewaris Nabi yang sesungguhnya dibarengi dengan usaha dan panjatan doa, usaha panjatan doa, usaha panjatan doa. Biarpun orang itu kok ternyata di dunia tidak digelari sebagai seorang alim, maka ketahuilah sesuai dengan niat yang ada di hatinya Allah sudah beri. Sehingga nanti di akhirat dia punya pangkat tinggi dan dia bingung pangkat apa ini? Pangkat daripada niatmu yang tulus saat itu. Tapi niat yang tulus ini kan perlu bukti. Cita-cita yang serius, cita-cita tanpa usaha namanya khayal. Yuk bercita-cita yang mulia. Berangan-angan yang besar. Kalau buat program dakwah, program yang besar. Jangan hanya, yang penting aku akan dakwah di kampung saja. Oh tidak. Kalau perlu seluruh dunia, saya ingin membuat sekolah begini aja. Oh enggak, harus gede. Cita-citalah yang besar. Biarpun di dalam memulainya dari yang kecil, ya memang begitu. Kita ingin bangun rumah yang gede, tingkat 4, tingkat 5, tetap mulai dari dasar. Dari bangunan sebata demi sebata. Kita ingin meniti tangga tertinggi, tetap dari tangga paling dasar. Itu wajar, umum itu. Akan tapi cita-cita yang tinggi. Dan mari kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang Anda tekuni saat ini? Apa yang Anda tekuni saat ini? Kemudian di balik pekerjaan atau usaha yang Anda tekuni, apa cita-cita Anda? Supaya kita tidak salah dalam bercita-cita, supaya tidak sia-sia. Sehingga kalau orang niatnya benar tuh, kalau orang niatnya benar dan serius pasti sukses. Karena jaminan pasti sukses, pasti maknanya gimana? Kalau tidak tampak sukses di dunia, tapi di akhirat sudah mendapatkan pahala. Karena tulus dia. Allah tidak pernah ingkar janji, melalui lisan Nabi Muhammad menjanjikan seperti itu. Maka tanyakan diri kita masing-masing apa yang kita kerjakan saat ini. Anda mungkin seorang yang lagi berusaha mencari dunia, mengumpulkan dunia, ingin menjadi orang kaya raya. Menjadi orang kaya bukan sebuah kesalahan, akan tapi yang salah adalah menyalahgunakan kekayaan. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Punya jabatan bukan salah, yang salah adalah menggunakan jabatan dengan cara yang salah. Seorang raja, Nabi Daud, Raja Sulaiman banyak. Maka jika ada orang bercita-cita untuk mulia, untuk mendapatkan itu semua, tapi cita-cita tinggi. Aku bercita-cita ingin menjadi orang kaya agar orang-orang fakir itu bisa aku bantu, musola bisa aku rawat, masjid aku bangun, madrasah aku perhatikan, pondok aku ikut andil di dalamnya. Oke? Sesuai dengan cita-citanya. Maka Allah akan beri kepadanya. Allah Maha Kasih. Karena Allah melihat apa yang ada di hati kita. Sehingga para salaf, para solihun, ulama-ulama
Pendahulu-pendahulu yang soleh mengajari kita tuh banyak niat. Kadang satu amal itu dibarengi dengan niat. Niat itu ya tidak lain adalah kendaraan untuk mencapai cita-cita. Niat itu kendaraan untuk sampai kepada cita-cita kan. Niat mati ya. Niat itu adalah, kalau cita-cita kan menggantungkan cita-cita. Kemudian bagaimana kita dengan cita-cita? Biar dibarengi dengan niat yang serius. Aku punya cita-cita tinggi. Nah kalau cita-cita serius pasti akan muncul niat. Aku pengen menjadi seorang dokter, maka dia harus berusaha. Aku menjadi seorang insinyur, berusaha. Menjadi seorang ulama, berusaha dong. Ada niat. Apakah jadi insinyur, jadi dokter, jadi ustadz? Nah, maka yang harus diperhatikan apa? Mau apa kalau setelah jadi itu semuanya? Apa di balik yang kau cari itu? Kalau sudah jadi ustadz, apa yang kau harap di balik itu semuanya? Cita-citamu apa setelah jadi ustadz? Cita-citamu apa setelah jadi dokter? Cita-citamu apa setelah menjadi orang kaya raya? Kalau ternyata tidak punya cita-cita yang mulia, rugi, nggak usah jadi itu semua. Maka menghadirkan rencana baik, cita-cita baik saat ini penting. Kami sering sampaikan, kalau Anda ingin membuka satu usaha, langsung libatkan Allah di dalamnya. Maknanya begini, langsung berikan bagian Allah sebelum Anda mendapatkan hasil itu semuanya. Kalau aku beruntung dalam usaha ini, niscaya akan aku berikan di jalan kemuliaan sebegini dan sebegini. Kalaupun seandainya kita tidak berhasil, maka pahala sudah dapat. Kalau berhasil, kita untung dan kita akan berderma dan dapat pahala. Kalau proyekku ini sukses, barangkali ada yang mendengar suara ini yang biasa punya proyek-proyek besar. Kalau proyekku ini sukses, aku akan berikan di jalan Allah sebegini. Jumlah besar, karena memang untungnya besar. Dia tidak lupa dengan Allah, sehingga apa? Semua gerak-geriknya, langkah-langkahnya dalam menjalankan proyek tersebut, karena telah Allah libatkan, telah dia melibatkan Allah. Maksudnya telah membawa Allah, maka langkahnya menjadi pahala, gerak-geriknya pahala, kerjanya pahala. Kemudian jika ternyata sukses, dia sudah punya janji dengan kemuliaan. Cita-cita mulia, maka dia berderma, dapat kemuliaan. Kalaupun seandainya dalam usahanya ternyata gagal total, tidak menghasilkan apa-apa, ketahuilah itu hanya gagal di dunia. Urusan di akhirat dia sukses karena niatnya benar. Mungkin ada di antara para santri yang diuji oleh Allah dengan susah menghafal dan susah faham. Ibaratnya ngafal satu lupa dua, pusing dia. Tapi tidak boleh putus asa dia. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita bukan urusan dunia. Maka biarpun mungkin secara zahir susah menjadi seorang alim, karena susah banget ngafalin, susah belajar, nggak faham-faham. Sekolahnya pun istiqomah, kelasnya di situ saja nggak naik-naik. Istiqomah nggak naik-naik maksudnya. Tetapi ketahuilah, kalau dia cita-citanya mulia, maka ketahuilah biarpun dia di dunia tidak digelari sebagai ulama Rasulullah, karena dari ketulusan niatnya sudah mendapatkan pangkat kemuliaan di hadapan Allah. Dan sungguh maha kasih Allah, maha kasih Allah, hambi hasanah. Orang punya keinginan melakukan kebaikan lalu tidak melakukan, dikasih pahala satu utuh. Bayangkan. Maka dari itu kita harus punya rencana-rencana yang baik. Rencana yang baik di malam hari sebelum tidur kita mengingat kekayaan kita. Jangan hanya menghitung-hitung kekayaan, akan tapi apa yang bisa aku perbuat dengan kekayaanku di esok hari. Nah itu. Maka semua dari kita harus bisa mencermati apa yang selama ini ada di hati kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ada di hati kita. Cita-cita mulia, dan jangan sekali-kali punya cita-cita busuk, cita-cita jelek, merugikan diri kita. Kalau orang cita-citanya jelek, itu akan menarik atau menjadikan kita untuk melakukan kejelekan. Karena apa? Selagi tujuan jelek, dia nggak akan peduli dengan apa yang akan dilakukan untuk menggapai cita-cita jelek tersebut. Kalau cita-citanya punya kekayaan hanya ingin bangga-banggaan saja. Coba. Orang ingin mendapatkan kekayaan hanya ingin dianggap sebagai orang terkaya.
hanya ingin mengendekan kesombongannya, apa yang terjadi pada orang tersebut karena cita-citanya jelek, maka lihat di dalam dia menggapai cita-citanya nggak peduli apakah ini halal atau haram, pasti nggak peduli. Kenapa? Dia bukan urusan Allah. Tapi sebaliknya, jika orang itu benar di dalam menggapai cita-cita, cita-citanya mulia. Aku ingin menjadi orang yang diberi oleh Allah rezeki yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi aku gunakan untuk jalan Allah, ridho Allah, ingin dapatkan surga Allah. Maka karena tujuannya baik, mau tidak mau karena serius, yang dituju baik, dia pasti ada rasa takut tidak diterima oleh Allah, pengen menjaga pekerjaannya terus. Maka lihat, langkah-langkah yang ia tempuh adalah langkah kemuliaan. Tidak mungkin menggapainya dengan keburukan. Tidak mungkin menggapai kekayaan dengan cara yang haram. Maka adanya orang berbuat baik dengan cara yang haram ini yang salah niatnya. Pasti bukan karena Allah. Pasti bukan karena Allah. Tujuannya baik tapi dia gapai dengan keharaman. Enggak nyambung. Seperti orang wudu dengan air kencing, mana bisa suci. Membuat masjid, mengumpulkan perampok untuk merampok hartanya orang, bangun masjid, mana bisa diterima. Karena tujuannya baik, tapi caranya menempuh untuk menggapai tujuan tersebut tidak baik. Sepertinya dibalik. Kalau ada orang tujuannya baik, kemudian di dalam menempuhnya dengan cara tidak baik, maka sesungguhnya biarpun tujuannya baik, niatnya jelek, cita-citanya jelek dia. Bukan karena Allah. Maka ayo kita semua cermati diri kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan Allah? Boleh ada cita-cita jadi seorang presiden sekalipun, boleh jadi insinyur, menjadi seorang dokter, menjadi orang kaya raya. Tapi ingat, harus benar-benar harus kita tata hati kita. Kalau aku sudah menjadi itu, apa yang aku lakukan? Aku ingin melakukan kebaikan karena Allah. Karena Allah? Iya, karena Allah. Kalau karena Allah, pasti di saat engkau meniti ke karirmu, tentu dengan Allah. Dia seorang yang bercita-cita ingin jadi dokter yang ahli surga. Nggak salah, boleh. Karena ada fardu kifayah yang akan dilaksanakan. Tujuanmu apa? Allah. Benar Allah? Kekayaan atau Allah? Allah. Ingin nolong hamba Allah? Iya. Lihat. Karena tujuannya benar, maka di saat dia meniti karirnya pasti dengan Allah. Tidak akan lupa dia tahajud, tidak akan lupa dengan Al-Qur'annya, tidak akan lupa dengan kewajiban kepada Allah. Karena yang dicari adalah Allah. Tapi kalau orang mencari dunia, lihat, karena yang dicari dunia hanya untuk menggedekan kesombongannya, maka ketahuilah dia tidak akan peduli dengan apa yang dilakukannya. Yang penting sampai kepada tujuan, baik dengan cara yang baik atau tidak baik, halal atau haram, yang penting aku mendapatkannya dan aku sukses. Na'udzubillah. Yuk kembali, koreksi diri kita. Maka bercita-citalah yang mulia, cita-cita yang mulia dan yang banyak. Sebab jika tertunda cita-cita tersebut, itu bukan berarti pahala kemuliaan ikut tertunda. Enggak, Allah Maha Kasih. Ada riwayat tentang niatul mu'mini khairun min amalihi. Ini juga perlu dijelaskan. Niatul mu'mini khairun min amalih. Kalau salah memaknai, yang penting niat tok, nggak berbuat. Nggak begitu. Jadi bukan berarti ini supaya tidak salah paham juga. Ada sebagian yang memaknai niatul mu'min khairun min amalih. Sudahlah niat aja deh. Niat puasa tok, nggak puasa. Nggak dapat pahala, nggak ada udzur. Niat puasa, nggak. Niatul mu'min khair min amalih ini bisa saja ini kalau dijajarkan dengan cerita tersebut menjadi orang hanya berniat saja. Niat yang sesungguhnya itu tandanya adalah jika ada kesempatan kemungkinan bagi dia untuk mengerjakan apa yang telah diniatkan, pasti akan dikerjakan. Itu tanda niat yang sesungguhnya. Kalau tidak semacam itu nggak ada niat, maka pasti kalau niat yang sesungguhnya pasti dia akan beramal. Jika mungkin. Seperti wanita haid misalnya. Biasanya adalah di bulan Ramadan dia ikut suaminya itikaf. Ternyata malam itu adalah haid. Pas 10 akhir Ramadan haid. Dia sedih, Masya Allah. Dia sudah niat, ya Allah. Sebelum masuk Ramadan bercita-cita. Semoga Ramadan nanti aku bisa suci. Di 10 akhir Ramadan suci aku bisa itikaf dengan suamiku. Ternyata dia haid.
niatnya lebih bagus sudah. Dengan niatnya sudah mendapatkan pahala. Cuman kalau untuk menggampangkan niatul mu'min khairun min amalihi itu gambarannya begini. Amal itu kan ada dua, amal hati, amal dohir. Amal hati niat yang serius, amal dohir pekerjaan. Kalau dibanding antara amal dohir dengan amal batin, mana yang lebih utama adalah amal batin. Sebab amal dohir tidak akan ada artinya jika kecuali ada amal batin. Dohirnya benar tapi niat yang enggak benar enggak akan dinilai. Sehingga ini maksud dengan niatul mu'min khairun min amalihi, karena niatnya seorang mukmin lebih bagus dari amalnya, maksudnya perbandingan jika dua-duanya ada. Mana yang lebih utama antara amal dohir, pekerjaan dohir, antara batin ketulusan keikhlasan? Ya paling utama keikhlasannya. Karena apa? Dohirnya akan diterima karena ketulusannya. Karena lebih utama kenapa? Selagi dia ada, maka selagi niat batin itu ada, maka pahala akan Allah berikan. Maka lebih berutama. Tapi sebaliknya, biarpun amal zahir dilakukan tapi nggak ada ketulusan, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita peduli dengan niat yang serius, cita-cita yang mulia, yang banyak dong cita-cita kebaikan. Ayo semuanya koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat tetangga yang fakir, jangan sampai lupa melintaskan di hati, ya Allah, aku pengen punya kekayaan ingin bantu si fakir itu, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menghajikan ibundaku, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menghajikan ayahandaku, ya Allah. Ya Allah, aku ingin membantu adikku yang kurang ajar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terus bercita-citalah yang baik, yang banyak. Jangan ditunda-tunda. Jangan pelit-pelit bercita-cita mulia. Karena apa? Sebanyak cita-cita yang kita hadirkan dengan serius, itulah sebanyak itu juga yang pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ulang, bercita-citalah yang mulia. Ini bunyi hikmahnya. Jika tertunda maka bukan berarti pahala kemuliaan ikut tertunda. Allah Maha Kasih. Allah akan beri pahala nanti di akhirat biarpun di dunia belum terwujud. Semoga Allah mudahkan kita dalam menggapai cita-cita. Allah wujudkan cita-cita kita sukses di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling menolong dalam kebaikan, menjauhi kemungkaran. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bercita-cita mulia, niat yang baik, dan semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan niat-niat baik kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari niat-niat yang tidak baik, dan semoga Allah menjauhkan dari kita maksiat zahir dan batin. Allah mengampuni kita semua. Panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Maka mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.